Inna indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung dengan akal kita. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW yang senantiasa membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kematian kekasih kita, imam kita, kematian kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sesungguhnya berita tentang kematian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sebuah berita besar, bahkan sangat besar. Berita ini tetap menghebohkan dan menggetarkan setiap jiwa yang mendengarkannya. Meski para sahabat tahu betul bahwa Nabi SAW adalah seorang manusia biasa, dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Karena Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 39, di surat Az-Zumar ayat ke-30, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum amay yanqalibu ala aqibai falay yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Nabi SAW dilahirkan di Mekkah pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Beliau tinggal di sana selama 40 tahun. Ketika usia beliau genap 40 tahun, Allah Azza wa Jalla menobatkan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau masih menetap di Mekkah selama 13 tahun untuk mendakwai dan mengajak masyarakat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan memeluk agama Islam. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan menetap di sana. Dalam perjalanan hidup beliau, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang semuanya tercantum dan tercatat rapi dalam kitab-kitab hadis dan sirah. Namun pada kesempatan ini, kita tidak dimaksudkan membicarakan semua peristiwa itu. Namun kita berbicara tentang berbagai peristiwa terkait wafatnya Rasulullah SAW. Saudaraku seiman,
Pada tahun ke-7 Hijriah, Khaybar yang merupakan salah satu basis kekuatan orang-orang Yahudi berhasil ditaklukkan oleh beliau bersama kaum muslimin. Ketika itu, salah seorang wanita Yahudi memberikan hadiah kepada beliau berupa daging kambing yang sudah dibakar dan dibubuhi racun. Dia memperbanyak racun pada bagian paha karena wanita jahat ini tahu Rasulullah SAW sangat menyukai daging kambing, terutama bagian paha. Ketika beliau hendak mulai menikmati daging kambing, beliau mengambil sepotong dari bagian pahanya dan mengunyahnya dengan mulut beliau yang mulia. Sebelum sempat menelan daging tersebut, ada kabar yang sampai kepada beliau bahwa wanita Yahudi itu telah membubuhkan racun pada daging tersebut. Kemudian Nabi SAW segera menyampaikan kepada para sahabatnya yang menyertai beliau yang hendak menikmati hidangan tersebut agar mereka menahan diri dan tidak melanjutkan memakan daging tersebut. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Irfa'u aydiyakum fa innaha ahbaratni annaha masmumah." Angkatlah tangan kalian dari daging-daging tersebut, karena daging-daging itu telah menyampaikan kepadaku bahwa dia itu beracun. Namun racunnya sudah terlanjur masuk ke tubuh Nabi SAW, tidak langsung terlihat reaksinya saat itu. Agar manusia tahu dan yakin bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus, dan juga agar Allah Azza wa Jalla bisa menyempurnakan agamanya. Kemudian di akhir masa kehidupan beliau, pengaruh racun itu mulai tampak dan terasa. Hikmahnya adalah agar manusia mengetahui bahwa beliau adalah seorang manusia biasa yang mendapat kehormatan untuk mengemban risalah dari Allah Azza wa Jalla. Beliau harus ditaati, tapi tidak untuk disembah. Saat menderita sakit di akhir kehidupannya, beliau sempat bersabda, "Wahai Aisyah, saya masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu." Hadis riwayat Bukhari. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW melaksanakan ibadah haji terakhir yang disebut dengan Hajjatul Wada. Ketika itu beliau bersabda, "Ambillah dariku cara ibadah haji kalian, karena mungkin setelah tahun ini saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr. Dalam penggalan kisah ini tersisip pesan bahwa tidak beberapa lama lagi Rasulullah SAW akan wafat, akan meninggalkan umatnya. Sejak saat itu Rasulullah selalu memperbanyak doa dalam ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau wahai Allah, dan segala puji bagimu wahai Allah, ampunilah aku. Usai menunaikan ibadah haji wada, beliau SAW kembali ke Madinah dan terus berada di Madinah di akhir bulan Safar atau di bulan Rabiul Awal.
Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk pergi ziarah ke makam para sahabat beliau yang gugur dalam perang Uhud. Ziarah beliau kali ini seakan sebagai salam perpisahan dengan para sahabat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sepulang dari menunaikan Hajatul Wada, Rasulullah juga sempat berziarah ke makam Baqi al-Gharqad di tengah malam. Beliau memohonkan ampun kepada Allah buat para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi. Ini juga seakan sebagai salam perpisahan beliau kepada mereka. Pada suatu hari, saat Nabi SAW kembali dari pemakaman Baqi dan mendapati Aisyah radhiyallahu anhuma dalam keadaan pusing dan berkata, "Aduh, kepalaku sakit." Mendengar ini, Rasulullah SAW mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau rasakan saat itu. Sejak saat itu, Rasulullah mulai jatuh sakit. Meski demikian, Rasulullah tetap berpindah-pindah dari rumah istri beliau yang satu ke rumah istri beliau yang lainnya. Beliau senantiasa bertanya, "Besok saya di mana?" Beliau sangat merindukan dan ingin berada di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Jika sampai pada giliran Aisyah, beliau merasa tenang. Hari terus berlalu, penyakit yang beliau derita semakin berat dan parah, namun terus berpindah-pindah ke rumah istri-istrinya. Pada saat sakit beliau semakin parah, dan kala itu giliran beliau berada di rumah salah seorang ummahatul mukminin, istri Rasulullah yang bernama Maimunah radhiyallahu anhuma. Beliau memohon izin kepada istri-istri beliau untuk bisa tinggal di rumah Aisyah. Para istri beliau memberikan izin kepada beliau untuk berada di rumah Aisyah. Beliau keluar dari rumah Maimunah radhiyallahu anhuma dalam keadaan lemah, tidak mampu berjalan. Beliau berpegangan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sembari melangkahkan kaki beliau yang mulia sampai akhirnya tiba di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Pada hari Kamis, 5 hari menjelang Rasulullah SAW wafat, hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan, sehingga Ibnu Abbas ketika menceritakan kejadian hari itu tidak bisa menahan tangis di hari itu. Sakit yang mendera Nabi SAW semakin berat. Dalam kondisi seperti ini, beliau bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Ambilkanlah untuk saya sebuah buku. Saya akan menuliskan buat kalian sebuah tulisan yang dijamin kalian tidak tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya." Para sahabat yang berada di sekitar berselisih tentang sabda Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau sedang mengalami sakit berat sementara kita sudah memiliki Al-Quran. Maka cukuplah Al-Quran sebagai pegangan kita. Dan ada pula yang ingin memberikan kitab supaya beliau bisa menulis sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman sehingga umatnya tidak akan tersesat. Dan ada pula yang berpendapat yang berbeda. Mendengar perselisihan dan percekcokan di antara mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Bebaskan aku dari semua perselisihan. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian 3 hal. Yang pertama, keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Yang kedua, terima dan perlakukanlah para utusan duta yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memperlakukan para duta itu." Perawi hadis ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan beliau SAW tidak menyebutkan yang ketiga, atau beliau sudah menyebutkannya namun saya lupa. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diambilkan air dingin sebanyak 7 kirbah yang belum dibuka talinya, karena Rasulullah saat itu mengalami demam yang sangat tinggi dan kepala beliau terasa sangat panas. Beliau meminta diambilkan air sebanyak itu agar dapat dikuyurkan ke badan beliau untuk mengurangi demam dan meredakan panasnya. Kemudian Aisyah dan yang lainnya mendudukan Rasulullah pada mikdab milik Hafsah radhiyallahu anha dan mengguyur beliau dengan air-air tersebut sesuai dengan permintaan beliau. Beliau didudukkan di tempat tersebut karena keadaan beliau yang sangat lemah. Setelah dirasa cukup, Rasulullah memberikan isyarat agar berhenti. Kemudian setelah itu Rasulullah dipandu keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan kepala beliau diikat. Beliau dibawa keluar dari rumah Aisyah sampai ke mimbar, lalu beliau duduk. Setelah memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah." Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih, menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami siap menembus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami tercengang dan terheran-heran dengan Abu Bakar. Kala itu sebagian orang mengatakan, 'Lihatlah orang ini.'" Rasulullah SAW memberitahukan tentang seseorang hamba disuruh memilih Allah Azza wa Jalla antara memilih perhiasan dunia apapun yang dikehendakinya atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Namun orang ini mengatakan, "Kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Namun akhirnya mereka sadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah diri beliau. Oleh karena itu Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Abu Bakar sangat memahami maksud dari ucapan Rasulullah SAW. Menyaksikan tangis Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, maka tentu saya telah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sesungguhnya semua pintu masjid kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq." Rasulullah SAW menyempurnakan khutbah dengan sabda beliau, "Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid." Rasulullah SAW juga bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak, namun Ansor akan semakin berkurang dan sedikit. Sehingga para Ansor ini di tengah manusia ibarat garam dalam makanan. Barang siapa di antara kalian yang diberi amanah untuk mengurusi sesuatu, yang sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat bagi sebagian kaum namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lainnya, maka hendaklah dia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk." Setelah menyampaikan ini, beliau turun dari mimbar. Itulah ceramah terakhir Rasulullah SAW di atas mimbarnya di hadapan para sahabatnya. Di saat itu, seluruh istri Rasulullah telah berkumpul di dekat beliau. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu anak beliau, Fatimah radhiyallahu anhuma, datang dengan berjalan kaki.
Cara berjalan Fatimah sama seperti cara berjalan Rasulullah. Mengetahui kedatangan Fatimah, beliau bersabda, "Marhaban wahai anakku." Lalu Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya agar ia duduk di sisi kanan atau sisi kiri Rasulullah SAW. Lalu tidak lama Rasulullah memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekatkan wajahnya ke telinga, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah SAW. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang tidak didengar oleh para istri Rasulullah, juga tidak didengar oleh orang lain selain Fatimah. Setelah mendengar bisikan Rasulullah, Fatimah saat itu menangis. Setelah itu Rasulullah membisikkan sesuatu yang lain kepada Fatimah yang membuat beliau tertawa. Melihat ini, Aisyah penasaran dan bertanya, "Wahai Fatimah, apakah yang membuatmu menangis?" Fatimah merespon pertanyaan ini dengan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan mau membeberkan rahasia Rasulullah." Setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah radhiyallahu anha masih menyimpan rasa penasaran dan menanyakan kembali kepada Fatimah perihal bisikan Rasulullah. Fatimah menjawab, "Kalau sekarang ya, saya akan menjelaskannya. Masalah yang disampaikan kepada saya pada bisikan beliau, yang pertama adalah beliau memberitahukan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada beliau sekali dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran seluruhnya. Namun tahun ini Jibril mendatangi beliau sebanyak 2 kali. Saya kira ajalku sudah dekat dan akan datang. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar, karena sesungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah saya." Lalu Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Mendengar ini saya menangis sebagaimana yang engkau lihat tangisku." Saat beliau SAW kesedihan yang menderaku, beliau berbisik lagi kepadaku. Beliau mengatakan, "Tidakkah engkau rela menjadi sayyidah umat ini, sayyidah kaum mukminin?" Lalu saya tertawa sebagaimana yang engkau lihat. Dalam riwayat lain bahwa Fatimah mengatakan, "Rasulullah memberitahukan bahwa saya adalah keluarga beliau yang pertama kali mengikuti beliau, lalu saya tertawa sebagai yang engkau lihat." Ketika Rasulullah sedang sakit kala itu, sebagian para istri saling berbicara satu sama lain, di antara Ummu Salamah dan Ummu Habibah, mengisahkan apa yang mereka lihat ketika mereka hijrah ke Habasyah. Mereka bercerita bahwa mereka melihat sebuah gereja yang penuh dengan gambar-gambar. Mendengar ini Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka itu jika ada orang salih di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di antara kuburan orang salih tersebut, lalu mereka membuatkan gambar-gambar di sana. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat." Ketika dalam kondisi Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras dan tidak bisa berdiri juga, beliau tidak lepas perhatiannya terhadap kaum muslimin. Beliau bertanya, "Apakah mereka telah melaksanakan sholat?" Para sahabat menjawab, "Belum, mereka masih menunggu engkau, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Taruhkanlah air untukku pada Al-Mahdab." Aisyah berkata, "Kami melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mandi pada tersebut lalu bangkit hendak berdiri hendak ke masjid. Namun beliau tidak kuat lalu pingsan. Tidak lama berselang, beliau bersabda, 'Apakah mereka telah melaksanakan sholat?' Para sahabat menjawab, 'Belum, mereka masih menunggu engkau wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah bersabda,
taruhkanlah air untukku pada Al-Mahdab. Aisyah berkata, kemudian beliau duduk di Al-Mahdab tersebut dan mandi. Setelah itu beliau bangun hendak berdiri, namun tidak kuat lalu pingsan. Tidak lama kemudian beliau siuman kembali. Beliau bertanya kembali, apakah mereka telah melaksanakan sholat? Belum. Mereka masih menunggu engkau, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, taruhkanlah air untukku pada Al-Mahdab. Aisyah berkata, kemudian beliau duduk di Al-Mahdab tersebut dan mandi. Setelah itu beliau bangun hendak berdiri, namun tidak kuat lalu pingsan. Tidak lama kemudian beliau siuman kembali. Beliau kembali melontarkan hal yang sama, sementara para sahabat setia menunggu Rasulullah untuk menunaikan sholat isya bersama beliau. Setelah berusaha dan tidak mampu, beliau akhirnya menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk meminta Abu Bakar agar memimpin para sahabat menunaikan sholat isya. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar orang yang sangat peka hatinya, mudah menangis. Jika beliau membaca Al-Quran, beliau tidak bisa menahan air matanya. Sekiranya engkau berkenan menyuruh sahabat lain selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah juga mengatakan, demi Allah, saya tidak ada apa-apanya. Demi Allah, saya tidak ada apa-apa. Hanya saja saya khawatir orang-orang merasa bosan dengan orang yang pertama kali menggantikan Rasulullah SAW. Meski demikian, Rasulullah tetap bersabda, suruhlah Abu Bakar, hendaklah dia sholat bersama para sahabat sebagai imam. Aisyah mengucapkan perkataan yang sama. Namun Rasulullah tetap bersabda, suruhlah Abu Bakar, hendaklah dia sholat bersama para sahabat. Rasulullah mengirim utusan untuk menemui Abu Bakar agar beliau mengimami para sahabat menunaikan sholat isya. Setelah menjumpai Abu Bakar, utusan Rasulullah menyampaikan pesan Rasulullah kepada beliau. Menerima pesan ini, Abu Bakar merasa berat dan mengalihkan kepada Umar bin Khattab. Namun Umar menolak dan mengatakan kepada Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk itu. Akhirnya sejak itu dalam beberapa hari Abu Bakar memimpin para sahabat menunaikan sholat di masjid Rasulullah. Ketika merasa sakitnya agak sedikit ringan, Rasulullah keluar rumah menuju masjid dengan dipapah oleh dua sahabat. Saat berjalan menuju masjid, Aisyah memperhatikan jalan Rasulullah. Ia mengatakan, seakan-akan aku melihat kedua kaki Rasulullah membuat garis di tanah, disebabkan sakit yang beliau derita. Setibanya di masjid, Abu Bakar yang sedang mengimami sholat merasakan kedatangan Rasulullah, berniat hendak mundur ke barisan makmum. Namun beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tetap berada pada posisinya. Rasulullah terus dipapah, didudukan dan sholat di samping Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah, sementara para sahabat tetap sholat dengan mengikuti Abu Bakar. Kejadian ini terjadi pada sholat zuhur pada hari Kamis. Sholat itu adalah sholat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan berjamaah bersama para sahabatnya. Setelah itu, sakit yang mendera Rasulullah semakin parah. 3 hari menjelang wafat, Rasulullah bersabda, ahsinud dhanna billah, berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Kemudian seakan beliau SAW merasakan sakit yang luar biasa, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat orang yang sedang merasakan sakit yang lebih berat daripada Rasulullah SAW. Dalam kondisi ini, Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Aku masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Rasulullah, dan di saat itu Rasulullah sedang merintih merasakan sakit yang luar biasa. Aku meletakkan kedua tanganku ke tubuh Rasulullah yang sedang menggunakan selimut, dan aku mendapati panas tubuh Rasulullah sangat tinggi. Abu Sa'id mengatakan, "Alangkah berat sakitmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Begitulah kita. Ujian kita dilipat gandakan dan pahala kita juga dilipat gandakan." Salah seorang sahabat lain yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku juga mendatangi Rasulullah dan ketika itu beliau sedang merintih kesakitan yang luar biasa." Sakit Rasulullah terus bertambah parah dan berat. Rasulullah mengambil kain untuk menutupi wajah beliau yang mulia. Jika sedikit berkurang, beliau menyingkap kain itu dari wajahnya. Dalam kondisi menahan sakit yang sangat dahsyat ini, beliau tidak lupa mengingatkan umatnya tentang sesuatu yang sangat penting. Beliau bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kuburan para nabi mereka sebagai masjid." Pada hari-hari itu, Abu Bakar terus mengimami para sahabat dalam sholat-sholat mereka. Saat mereka sedang bersiap menunaikan sholat subuh dengan diimami Abu Bakar, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, menurut pendapat mayoritas para ulama, beliau membuka kain penutup yang menutupi kamar Aisyah dari Masjid Nabawi. Beliau melihat ke arah para sahabat yang sedang berbaris rapi menunaikan sholat subuh. Wajah beliau berseri, terlihat berseri-seri lalu tersenyum. Hampir saja kaum muslim terpengaruh dalam sholat mereka dengan senyum Rasulullah yang mereka lihat merasakan ini. Abu Bakar mundur karena menyangka Rasulullah akan keluar dari kamar atau rumah Aisyah ke masjid, namun memberikan isyarat agar mereka menyempurnakan sholat mereka. Lalu beliau menutup kain tabir itu. Para sahabat menyangka bahwa Rasulullah sudah mulai sembuh dari sakitnya. Namun dugaan para sahabat ini berlawanan dengan fakta yang ada. Sakit Rasulullah semakin parah sampai-sampai beliau pingsan beberapa kali. Fatimah yang terus mengamati kondisi baginda Rasulullah berkata, "Alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku." Mendengar ungkapan hati Fatimah, Rasulullah meyakinkan beliau, "Sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang akan mendera bapakmu." Meskipun beliau sedang mengalami sakit parah, beliau sering sekali memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat tentang sholat. Bahkan wasiat tentang sholat merupakan wasiat terakhir ketika beliau mengalami sakaratul maut, mengucapkannya dengan terbata-bata seraya menahan sakit. Perhatikanlah sholat kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan budak-budak kalian. Pada hari Senin pagi, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma memasuki kamar Aisyah radhiyallahu anhuma. Saat itu ia melihat Rasulullah dalam keadaan sakit keras, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu lagi untuk berucap. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil membawa siwak dan sedang menggunakannya. Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar sembari bersandar pada Aisyah. Ketika melihat Rasulullah terus memandangi dan memperhatikan Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah memahami bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Untuk memastikan dugaan ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau ingin aku ambilkan siwak?" Rasulullah memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Aisyah mengambilkan siwak itu dan menyerahkannya kepada beliau. Lalu Rasulullah bersiwak dengannya, sementara di hadapan beliau ada sebuah wadah air yang terbuat dari kulit. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di hadapannya lalu mengusap wajahnya dengan air tersebut sembari mengatakan,
La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Allahumma inni ala sakaratil maut. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak selain Allah. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut ini. Aisyah radhiyallahu anha juga mendengar Rasulullah SAW berdoa, ma'allazina an'amallahu alaihim min nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat padanya daripada para nabi dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Aisyah juga mendengar Rasulullah berdoa sambil bersandar pada Aisyah, Allahumma ufirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Wahai Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku, dan angkatlah aku ke ar-rafiqul a'la. Masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang yang terbaik. Beliau mengucapkan doa-doa itu padahal beliau adalah seseorang Rasul yang dijamin akan masuk surga. Bagaimanakah dengan kita? Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah berada di atas pangkuan Aisyah, Rasulullah pingsan selama kurang lebih 1 jam, lalu siuman. Saat itu Rasulullah memandang ke atap, lalu Rasulullah mengangkat kepala beliau dan bersandar pada badan Aisyah. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau yang mulia seraya terus memanjatkan doa, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Beliau terus memanjatkan doa itu sampai ruh beliau dicabut dan tangan beliau yang mulia pun lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Aisyah yang menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu mengatakan, ketika ruh beliau SAW dicabut, saya mencium aroma paling harum yang pernah saya ketahui. Allahu a'lamu bis-shawab.